jadi posisinya baik, kondisinya merosot. Secara kebetulan saja waktu di harapan kita ketemu sama-sama pasien. Ini cerita, pasien ini bilang dia nggak jadi operasi, tapi belajarnya di Surabaya. Dia bilang dia sudah di Jakarta ini. Akhirnya dia ikut penyembuhan, dia ikut pelatihan, dia cari di website, ikut penyembuhan, ikut pelatihan. Dia belajar, dia memperoleh manfaat. Begitu cucunya divonis leukemia, dia katakan rasanya sudah kiamat, habis semua. Bahkan buang air sulit, mau dioperasi buat pembuangan dari perut. Itu waktu saya katakan, Pak Haji, itu Pak Haji Sumantoyo. Pak Haji setelah belajar terapi cucunya, masa bisa sih Pak Riki, katanya. Masa bisa? Dia mengalami kesembuhan, dia yakin, karena dia sudah lepas dari obat. Terus dia terapi cucunya, bukan main. Trombositnya cepat naik. Begitu di kemo, biasa anak-anak di kemo rontok rambut. Ini sama sekali tidak rontok sama sekali. Tadi waktu pertama kali ketemu dengan saya, cucunya itu nggak bisa ngomong. Saya pikir gagu, ya mohon maaf. Sampai saya tanya, Pak Haji, ini cucunya memang nggak bisa ngomong? Bukan nggak bisa ngomong Pak Riki. Jadi pasca kemo, terus depresi, kena tekanan, ini sampai kering semua awalnya. Terus di terapi, saya katakan terapi. Dan syukur, sekarang makannya banyak. Dan hidupnya normal. Yang terakhir kali dibawa lagi ke dokter. Dokter katakan pasca perawatan itu 2 minggu sekali mesti ngecek. Atau 2 bulan sekali. Tapi dokter sudah menyatakan 3-6 bulan baru ngecek lagi. Semua sudah normal. Baik Pak Riki, Dr. Werguna, ketika memang kita punya satu masalah dengan satu penyakit, maka sebenarnya ketika seandainya kita memiliki satu harta yang begitu banyak, tetapi ketika kita menderita sakit, maka harta itu nggak akan kita pikirkan sama sekali. Tidak akan kita pikirkan. Tapi apa yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa sembuh. Makanya merupakan satu harga ya, atau satu harga yang paling berharga sebenarnya untuk kesehatan itu. Kebanyakan orang kan terbalik pola hidupnya. Waktu muda kita tidak ada keseimbangan, kita cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi begitu sudah usia, mau atau tidak mau, kita korbankan semua, kita hanya cari kesehatan. Inilah. Sampai hartanya habis. Kadang-kala tanpa kita sadarin. Kadang-kala ya yang sudah umur ini nggak merasa udah umur. Baik. Dr. Werguna, tentang satu komplementer, yaitu kata komplementer ini sendiri namanya memang sangat bersentuhan dengan medis begitu. Jadi kalau yang berbicara tentang komplementer ini, Pak Dokter sangat tepat nih. Seperti apa realisasi atau prakteknya? Ya, jadi kan sebetulnya bahwa yang punya tolak ukur tentang kesehatan itu kan medis. Jadi orang ini sakit, kemudian jenisnya apa, itu yang bicara itu orang medis. Ya. Oh ini tekanan darah, oh tinggi, oh ini gula darahnya tinggi, disebut dengan sebagai macam penyakit. Nah, kemudian dengan Reiki dan Linci ini sebagai suatu komplementer, itu dicoba diberikan suatu energi positif. Ya. Nah, kemudian diberikan energi positif, dia bekerja, kemudian sampai ke tingkat mungkin biomolekuler mungkin, ya, yang kita sendiri belum bagaimana dia bekerja, smart energi, betul. Ya. Sehingga segala metabolisme tubuh itu akan diperbaiki dengan bagus, sehingga dengan ini hal-hal yang sebetulnya kita pikir itu tidak bisa terjadi, itu terjadi. Nah, setelah dilakukan terus-menerus dan dia sendiri mungkin belajar itu, dia self healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian dia dilakukan pengecekan lagi ke dokter. Jadi ke dokter jangan dilepas. Dia tetap, karena dia punya tolak ukurnya. Tapi sebenarnya jadi secara medis proses di dalam satu jaringan tubuh kita ini kan tidak diketahui secara kasat mata kan begitu ya. Jadi molekulernya kebetulan kalau di medis perubahan itu dia cari. Itu bedanya. Di medis itu harus dicari. Kenapa terjadi penyakit itu? Kemudian setelah diberikan obat, kenapa dia bisa sembuh? Prosesnya seperti apa? Dia harus mampu menjelaskan. Nah, kalau di sini kita no mind, nggak usah pakai pikir. Yang nggak kamu tahu hanya perlu sembuhnya. Ya, mudah-mudahan suatu saat kalau ini dipakai misal sebagai suatu cabang ilmu, dia mengetahui energinya di tingkat di mana, dia bekerja di mana. Nah, itu harus kita bisa menjelaskannya secara ilmiah. Betul. Ya, mungkin sekarang belum mampu kita menjelaskan itu. Bagaimana dia bekerja sampai sel yang harusnya sudah pingsan lama-lama diberikan dia
hidup kembali, bekerja di Bali, penyerapannya dengan bagus, semua berjalan dengan bagus, sembuh. Jadi itu tidak usah diukur percaya, lagi tapi kemudian. lakukan gitu Pak Regi. Ya. Tidak usah percaya tapi lakukan saja. Lakukan. Ya sama dengan misalnya kasih setrum listrik ya. Itu Anda bisa percaya kalau ada aliran listrik nggak di situ, ya. Ya Anda nggak usah percaya, nggak usah kamu lakukan pegang. Ya, Kalau gitu setrum, sudah itu. Kena juga ini tangan. Kena juga kan. Pasang balon baru tahu. Iyalah baru tahu. Betul. Sehingga balik lagi ke dokter, dilakukan pengecekan. Nah, bagaimana prosesnya situ? Ada ukurannya. Nah, sembuh biarkanlah dokter yang mengatakan itu sembuh. Jadi tetap indikasinya dari atau tolak ukurnya dari Medis. medis. Ya. Pak Dwija, Iya. tadi perlu dilanjutkan lagi satu cerita. Tadi juga ada satu katakanlah satu pengalaman yang kepada orang lain ketika Pak Dwija juga menyembuhkan atau Pengalaman maksudnya untuk menyembuhkan orang lain. oh iya Ya. ya seperti yang biasa dianjurkan oleh Bapak ini. Jadi istilahnya di Bali ngayah gitu lah. Jadi kita transfer kepada keluarga, terutama keluarga tiap saat. Udah itu di kampung yang ketahuan sakit, gitu. Kita transfer energi juga. Barangkali itu ada manfaatnya bagi. Ya. Tapi memang secara realita sudah begitu banyak manfaat buat orang lain, Pak. Iya. Sudah ya. Oke, Pak Dwija, Pak Regi namanya, dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saatnya Pak Regi akan melakukan satu transfer energi dan juga mungkin juga akan dibantu oleh Dr. Wiraguna. Untuk itu sekali lagi mohon disiapkan satu gelas air putih di hadapan Anda dan kita bersama-sama akan mengikuti satu proses transfer energi. Pak Regi, silakan. Baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun berada bisa mengikuti program transfer energi ini, penyembuhan jarak jauh. Duduk jangan bersandar, duduk di kursi jangan bersandar, alas kaki dilepaskan, telapak kaki nempel di lantai, telapak tangan terbuka ditaruh di atas paha masing-masing, punggungnya lurus. Kepada seluruh praktisi Reiki dan Lingxi dimanapun berada, mohon sinkron, kami berada di Bali TV untuk melakukan transfer energi. Pemirsa dimanapun berada, apapun sakit kita jangan pernah putus asa. Ikhtiar kita mencari kesembuhan selama masih di jalan Tuhan. Pertama kita mulai dengan doa. Setelah itu tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut 2 atau 3 kali saja. Selebihnya bernafas biasa, pasrahkan diri kita. Marilah kita mulai dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, mata dipejamkan. Telapak tangan terbuka ditaruh di atas paha masing-masing. Mata dipejamkan. Kita tarik nafas dari hidung kita. Hembuskan melalui mulut kita. Lepaskan semua ketegangan dari dalam diri kita. Kita tarik nafas dari hidung kita. Hembuskan melalui mulut kita. Lepaskan rasa marah, rasa benci. Kita buang jauh-jauh dari hati sanubari kita. Kita tarik nafas dari hidung kita. Hembuskan melalui mulut kita. Pasrahkan diri kita. Bernafas biasa. Bernafas biasa. Pasrahkan diri kita. Bapa, Ibu yang saya cintai. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Lepaskan semua beban, pasrahkan diri kita. Biarkan energi mengalir. Bila rasa ingin menangis, jangan ditahan, lepaskan. Pasrahkan diri kita. Bapa, Ibu yang saya cintai, jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Jangan menyimpan dendam di dalam sanubari kita. Ampuni mereka, maafkan mereka yang pernah berbuat salah kepada kita. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Pasrahkan diri kita. Lepaskan semua beban.
Biarkan energi mengalir. Bila tubuh rasa ingin bergoyang, jangan ditahan, lepaskan. Bila rasa ingin menangis, lepaskan. Bila rasa ingin menjerit, menjeritlah. Bila ingin berteriak, berteriaklah. Tuhan Maha Besar, tiada kekuatan lain selain dari Dia. Mohonlah ampunannya, mohonlah kesembuhan kepadanya. Pasrahkan diri kita, biarkan energi mengalir. Bapa, Ibu yang saya cintai, proses penyaluran energi sudah kita jalanin. Bukalah mata pelan-pelan, buka mata pelan-pelan, gerakkan jari-jari tangan pelan-pelan. Tarik napas dari hidung, hembuskan melalui mulut sampai enak. Tarik napas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita syukurin nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik pemirsa dimanapun berada yang sudah mengikuti program transfer energi ini, apabila ada rasa haus yang berkepanjangan, buang-buang air, mohon maaf kotoran berubah warna, minum air putih secukupnya. Air minum yang disiapkan tadi boleh diminum, karena proses ini sering sekali terjadi. Walaupun ada yang tidak merasakan apa-apa, nantinya apabila merasakan rasa haus yang berkepanjangan, cukup minum air putih. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Hari Minggu saya masih ada kegiatan di Pulau Bali. Hari Minggu kami ada pelatihan di Hotel Niki, Jalan Gatot Subroto 4 nomor 18. Ini belajar untuk dapat menyembuhkan diri sendiri maupun menyembuhkan orang lain. Belajar dalam satu hari, tidak perlu yakin. Tapi setelah belajar, lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Mudah-mudahan. Silakan diminum, Mbak. Ini yang tuan rumah. Silakan. Karena tadi mengikuti satu proses transfer energi. Jadi apa yang dirasakan oleh Mas Haris? Tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Tapi memang di telapak tangan ini terasa agak putar balik. Di situ yang presenternya kok saya yang nanya. Tapi nampaknya ada satu penelpon dari pemirsa yang baru saja mengikuti satu proses transfer energi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Rizky. Pak? Rizky. Rizky. R-I-F-K-I. Rifki, Pak Rifki. Tadi mengikuti transfer energi. Ikut tadi. Iya, apa yang Bapak rasakan, Pak Rifki? Pikiran saya menjadi tenang. Dan saya terasa haus. Apa untuk menghilangkannya? Oke, Pak Rifki di mana, Pak Rifki? Usianya Di berapa? Jalan Gunung Agung. Jalan Gunung Agung. Usia sekarang berapa, Pak Rifki? Usia 17. 17 tahun ya? Ya. Oke, sebentar ini memang ada satu keluhan? Ada. Apa? Nah, ini keluhan di perut. Keluhan di perut ya? Tapi bukan hamil ya? Iya. Oke, kita coba untuk penelpon berikutnya. Terima kasih Pak Rifki. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rani di Nusa Dua. Ibu Rani. Baru saja mengikuti transfer energi, Bu? Ikut. Iya. Apa yang Ibu rasakan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kemudian Ibu saat ini usia berapa? Usiamu 28. 28. Apakah memang ada keluhan dalam kehidupan sehari-hari dari segi kesehatan? Enggak. Tidak ada. Mau ada yang ditanyain? Silakan. Kebetulan yang sakit bukan saya, anak saya, umur 5 tahun. Dia dari lahir tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Apakah bisa disembuhkan dalam tempoh hari ini? Oke. Ya. Terima kasih Ibu Rani di Nusa Dua. Iya. Pak Riki bisa di Iya. jawab. Tadi kalau untuk Pak Rizky, Mas Rizky tadi yang masih muda, Ya, Rifki. minum air putih saja, jangan yang manis, jangan air es. Syukur-syukur kalau tadi udah menyiapkan air, diminum saja. Karena ini yang sering sekali terjadi, rasanya haus, walaupun kadang ada yang tidak merasakan apa-apa. Kalau Ibu Rani, anaknya yang umur 5 tahun, saya sarankan orang tuanya yang belajar. Salah satu orang tuanya yang belajar, biar setiap hari bisa terapi putra atau putrinya.
Ini sangat-sangat bermanfaat. Nanti hari Minggu kami ada pelatihan. Hari Minggu tanggal 21. Kadang-kadang orang berpikir apa yang diberikan di pelatihan. Di pelatihan itu materi yang kita berikan pertama bermeditasi yang baik dan benar. Meditasi itu berhasil bukan berapa lama meditasi, tapi berapa benarnya meditasi. Pada saat acara itu juga kami melakukan penyembuhan, tapi khusus peserta saja. Jadi jangan kaget kalau mereka yang belajar memperoleh manfaat ganda. Di samping dia memperoleh ilmunya, bisa menyembuhkan diri sendiri maupun orang lain. Pada saat itu juga dia ada program penyembuhan untuk peserta pelatihan. Nah, setelah itu baru masuk dalam materi pokoknya. Belajar menyembuhkan diri sendiri dan belajar menyembuhkan orang lain langsung dipraktekkan. Nah, kemudian ketika berbicara tentang ada satu pertanyaan, mungkin berapa harga atau berapakah biaya yang mesti harus dikeluarkan untuk mengikuti satu ini pelatihan? Untuk pemula ada 2 tingkatan. Untuk Reiki tingkat 1 penyembuhan diri sendiri dan orang lain secara langsung, ini biayanya 350.000. Atau yang ikut paket. Paket ini Reiki tingkat 1 dan tingkat 2 sekaligus. Untuk penyembuhan diri sendiri, orang lain secara langsung maupun transfer energi jarak jauh. Itu pun juga dilakukan dalam satu hari? Dalam satu hari. Ya, yang paket ini biayanya 1 juta. Yang paket ini sudah termasuk makan siang di hotel dan sertifikat yang merupakan haknya peserta. Belajar tetap dalam 1 hari. Kalau di Bali rata-rata dan kebanyakan mereka ikut paket 1 dan 2 sekaligus. Karena orang Bali ini cerdas dan kritis. Biasanya yang ikut belajar ini satu sama lain ada hubungan keluarga atau minimal mereka satu banjar. Karena dia pengen tahu siapa yang sudah berhasil. Ya mohon maaf, Dr. Wiraguna ini temannya Pak Dokter banyak sekali yang saya baru tahu, barusan saya cerita tadi, dia katakan saya temannya Dr. Wiraguna. Saya kadang-kadang saya sungkan aja mau nanya dokter juga atau bukan. Tapi kadang-kala yang lain begitu ketemu langsung nyalamin. Selamat pagi dok, oh saya baru tahu. Nah ini saya katakan ini metode penyembuhan yang bisa dipelajari oleh siapapun. Anak umur 5 tahun sudah bisa mempelajari metode ini. Oke, terima kasih Pak Duja. Kita kembali Pak Duja. Jadi pada saat proses mengikuti satu Reiki ini itu tahun mulainya? Ya, mulainya 2006. Jadi menderita liver itu selama 2006 dari jadi 12 tahun Pak ya? Iya. 12 tahun dalam satu jangka waktu yang sangat lama, tidak bisa melakukan apa-apa waktu itu Pak ya? Bisa ya, tapi itu udah sering kambuhnya. Kalau sudah kambuhnya jalan tak bisa. Jadi ini sakitnya luar biasa. Pernah kembung? Belum sampai ke. Tapi memang sudah rasanya di sini nggak enak. Sakitnya luar biasa. Gitu. Dan sudah melakukan satu upaya yang kesana kemari tentunya Pak, dengan satu biaya juga yang cukup tinggi. Sampai terakhir saya di Pak Dokter Wibawa. Ya. Sekarang masih rutin. Kemudian sekarang hanya ngecek gini BOT dengan ya, GPT ternyata udah normal. Musihati, atas musihati. Ya kadang-kadang saya melanggar gitunya Pak Riki. Apa ini yang dilanggarnya apa nih Pak? Sarannya beliau kan makan yang jangan yang gorengan atau apa-apa. Tapi ya itu yang tersedia, kasihan juga dibuang. Dan keinginannya juga cukup tinggi Pak untuk menikmati itu kan. Ya, tapi saya sudah rasanya kalau sudah tidak disediakan saya bisa gitu. Tapi kalau ada saya kasihan dibuang. Jadi sama dengan orang kencing manis, betul. itu peranan keluarganya besar ya. Satu bapaknya kencing manis, yang lain tidak kencing manis. Dia bukan mengikuti bapaknya, jadi kan mau nggak mau dia mengikuti yang lain. Jadi environment yang justru yang mempengaruhi gitu Pak ya. Nah, waktu itu ada satu proses proses perbedaan dari sisi kesehatan. Ada satu peningkatan kesehatan itu sejak kapan udah Pak itu Pak? Atau memang setelah mengikuti proses penyembuhan dan pelatihan itu kapan itu? Itu terasa sudah mulai dari R3. Ketiga sudah mulai terasa tidak lagi kambuh-kambuh gini. Sudah itu penyakit ikutannya seperti vertigo. Yang dulu juga keras sekali. Ternyata tidak ada keluhan lagi. Sudah itu ada emahnya. Sudah itu di sini apa namanya? Sudah lengkap aplikasi. lengkap dari atas sampai ke bawah ada, sampai ke anus. Dulu dokter Cakro tuh. Ini jujur dokter. Iya. Semua berisi. Betul. Tetapi memang saat ini juga sudah tidak terasa Pak ya.
Ya anehnya ini juga dulu saya pakai kacamata Minus berapa dulu Pak? minus 1,5. Sudah itu di samping itu pakai umur juga. Tapi nyatanya dulu nggak bisa baca surat kabar kali. Ternyata sekarang bisa tanpa kacamata gitu. Oh gitu Pak. Walaupun gelap-gelapan juga bisa nih. Aduh kan. Artinya satu manfaat yang luar biasa. Banyak sekali yang saya rasa. Iya. Jadi kalau sekarang membaca pun sudah ya tanpa pakai kacamata. Berarti ini kalau ukuran umumnya balik muda ya. Iya. Betul. Balik muda lagi. Memang jadi sudah kelihatan lebih segar Mbak jadi. Iya. Syukur. Oke, Pak Riki, jadi pada satu proses pelatihan tadi menyampaikan atau apa itu pada saat tadi transfer energi ada satu ajaran yang sangat bijak begitu. Ketika tadi Pak Riki menyampaikan ketika orang pernah menyakiti, lupakan, gitu ya, mencoba untuk memaafkan. Ada satu ajaran-ajaran yang sangat luhur sebenarnya di dalam satu Riki dan Linci ini. Ketika orang punya salah harus kita maafkan, harus hati kita juga kita Jadi maaf itu. Sebenarnya sederhana. Penyakit itu banyak dibentuk oleh diri kita. Jadi negatif ini bermula dari apa yang kita pikirkan. Pada saat kita berpikiran negatif, negatiflah jadinya dia. Nah, dalam pelatihan ini kami berusaha untuk mengarahkan. Ini loh yang positif sebenarnya ini. Jadi di dalam meditasi ataupun di dalam transfer energi, kami selalu menyarankan mereka berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita berobat kemanapun, penyembuhan apapun, yang membuat sembuh, ya mohon maaf, bukan dokternya, bukan Riki Suhardim, tapi sembuh karena izin dari beliau yang di atas sana, ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk memperoleh ridho itu dekatkan diri sedekat-dekatnya sesuai dengan ibadah kita masing-masing. Ini yang paling penting. Dan setiap orang bisa melakukan metode ini. Karena pada saat mengikuti pelatihan, di pelatihan itu kita lakukan ini yang tidak pernah dibuka di permukaan. Kita lakukan penyelarasan atau yang mereka sebut inisiasi. Di dalam tubuh manusia ada 365 cakra. Cakra Y ini gateway-nya energi, pusaran energi. Selama manusia hidup, cakra itu sudah terbuka sebenarnya. Hanya bekerja sendiri-sendiri. Nah, pada saat dia mengikuti pelatihan, di pelatihan kami lakukan penyelarasan. Agar seketika